Ya, saya berada di Kampung Sate Maranggi Pleret ya. Sejenak kita berkuliner di kuliner Sate Maranggi Pleret Mang Wahyu. Dahulu tempat ini hanya ditempati oleh 4 lapak pedagang Sate Maranggi Pleret, dan sekarang sudah puluhan ya yang ada di lapak Pleret Kampung Maranggi ini. Anak malik senang. 35, serba 35. Assalamualaikum. Sejarah juga dari Kesultanan Kerosuan. Ya, sore hari ini gerimisnya gerimis manja. Kepiting jairna 10.000 baby cream. Sorry. Ramai banget ya. Ramai. Yang jualannya. Wow. Tah, minyak. Nah, kalau ini pencinta seblak nih kayaknya. Seru. Ya, di kamisan, sepangga kamisan paling ya. Oh. Eta karunya nih Imas. Hai. Oh, hatunya. Hampura. Ah, 25. Wah, dadah tuh ya. Banyak santri ya tuh. Rumah Pak Lurah ini cuma ketutup. Iya, ini nih. Ini kan? Iya. Iya. Luar biasa ya. Harusnya dipakai drone nih ya. Pakai drone harusnya nih. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah Traspen kita dari awal terus sudah ziarah juga, sudah melihat kondisi di jalanan yang sangat luar biasa, banyak pedagang, dan alhamdulillah hari ini saya sudah bertemu dengan generasi ketiga dari Mama Sempur. Assalamualaikum. Aku panggilnya A, aku panggilnya Alpan A aja nggak apa ya. Izin A. Alhamdulillah tadi kita sudah
ngikutin acara haul ziarah bersama founder Bella Purwakarta yaitu A. Komara dan ditemenin oleh teman saya dari Purwakarta TV. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol aja sih, A. Dari haul 49 ini, A. Nih yang hadir nih kan sangat luar biasa antusiasnya ya. Bukan hanya dari Purwakarta saja, bahkan dari luar Purwakarta pun datang ke sini. Aku minta tanggapannya aja sih, A, untuk kegiatan ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami atas nama pemangku hajat atau atas nama Sohibul Haul ya yang mengadakan acara ini, alhamdulillah bersyukur karena di haul yang ke-49 ini ternyata orang-orang itu masih antusias dengan haul. Orang-orang itu masih berbondong-bondong mengikuti menghadiri haul. Berarti orang-orang masih menghargai, menghormati akan jasa orang tua kita. Oh, ini di atas itu. Dan dengan adanya saking banyaknya dari luar kota, selain daripada Purwakarta, Jawa Barat dan yang lainnya, itu membuktikan bahwa memang yang dihauli ini bukan orang yang hanya dikenali hanya sebatas lokal Purwakarta. Dikenali bahwa beliau ini memang ulama besar yang yang kemasyhurannya itu, keterkenalannya itu bukan hanya Jawa Barat, tapi udah mencakup Indonesia. Karena di zamannya itu beliau punya santri bukan hanya wilayah di Pulau Jawa, tapi hampir seluruh Indonesia. Seperti itu. Ya, Insya Allah ya. Ntar dari tahun-tahun makin bertambah. Makin bertambah, Insya Allah pastinya. Karena dari awal mula penjara itu kan awal mulanya kan dari alumni-alumninya. Nah, alumni ini punya pondok. Pondok punya santrinya punya santri lagi, jadi terus-terusan sampai ramai kan. Memang dari tahun ke tahun sampai yang sekarang mau setengah abad itu tambah ramai, penjara itu tambah ramai. Oke, A, berarti ya harapannya ke depan nih kan, ntar tahun depan juga insya Allah kita ketemu lagi nih, Ayah. Iya. Dengan kegiatan seperti ini lagi, mungkin ada kegiatan yang lain kan. Nah, gimana untuk harapannya? Ya, jadi harapannya nanti kan berarti tahun depan itu jatuh ke setengah abad ya. 50 itu setengah abad ya. Setengah abad daripada haul. Yang paling saya harapkan itu karena sekarang ini generasi muda itu sepertinya sudah tidak mengenal akan jasa-jasanya. Ya, jangan jauh-jauh lah, untuk wilayah Kecamatan Pleret aja kayaknya orang mengenal Sembu itu hanya sebagai haul, keramaian, cari uang misalkan. Nah, secara beliau seperti apa, jasa-jasanya seperti apa, itu beliau orang-orang itu belum begitu paham. Makanya harapan saya nanti ke depan generasi muda itu ikut hadir di acara haul tersebut supaya wawasan akan akan ulama-ulamanya, wawasan akan orang-orang yang bisa mengharumkan daerahnya itu bisa bertambah, bisa mengetahui gitu kan. Kenapa beliau jadi masyhur. Kadang-kadang yang saya lebih miris lagi, orang Pleret itu nanya ke orang luar tentang sejarah Mama Sempur. Iya, karena lebih tahu orang luar. Itu ada sampai segitunya gitu. Nah, ini berarti kan perlu edukasi untuk orang khususnya Pleret lah, Kecamatan Pleret Purwakarta, umumnya ya sekabupaten Purwakarta aja lah, supaya mengetahui siapa Mama Sempur, bagaimana beliau bisa masyhur, banyak yang menziarahi gitu kan, sampai tiap tahun penziarah itu di sini di haul Mama Sempur ini di antara haul yang paling ramai se-Jawa Barat. Bahkan yang paling ramai, yang paling lama. Karena durasi waktu haulnya itu 2 minggu ramainya penziarah itu. Itu pedagang itu ada yang sampai nyewa lapak sebulan itu pedagang. Itu karena memang pedagang itu kan kalau memang penziarahnya nggak ada, ngapain lama-lama dagang ngabisin uang. Setuju. Habis modal dong. Gitu. Karena memang penjairinnya ada, penziarahnya, maka kan dia tetap pedagang. Itu kan luar biasa, animo masyarakat dari luar. Gitu kan. Nah, mereka itu
Datang itu memang bukan untuk belanja, lebih utamanya untuk mencari berkah. Nah, orang sininya malah kadang tidak paham akan berkahnya Mama Sempur. Nah, makanya harapan saya ke depan semoga generasi-generasi muda khususnya di Kabupaten Purwakarta itu lebih tahu, gitu kan, lebih tahu, lebih paham, lebih punya keinginan untuk mengetahui beliau seperti apa dan merasakan keberkahan dari sisi batiniah lah gitu. Orang sekarang kan lihat berkahnya, wah ada dapat uang mungkin kan, hanya sebatas gitu kan, dapat cari duit ini doang gitu. Ini ada hal yang memang didapatkan oleh orang luar yang datang jauh-jauh ke sini untuk berziarah. Nah, semoga orang sini juga mendapatkan itu. Nah, semoga nih dari kesimpulan ini saya bisa menyimpulkan, semoga nih dari pemerintah terdekat ya, minimal kecamatan atau desa ya, bisa memfasilitasi itu anak-anak mudanya biar bisa mengedukasi. Siapa tahu apa kalau bahasa bisa bikin seminar gitu ya, atau mengulas sejarah Mama Sempur tapi di daerahnya sendiri. Mungkin next kita bikin seperti itu. Mudah-mudahan di sini Transmedia, Purwakarta TV dan Bella Purwakarta bisa memfasilitasi itu, Kang. Nantinya ke depannya. Ya, saya atas nama Sohibul Hal, keluarga besar Duriat Mama Sempur mengucapkan beribu terima kasih kepada para peziarah gitu kan. Sebenarnya ini kan saling menguntungkan ya, dalam artian mereka yang datang memang mencari keberkahan dari sini, kami juga dari keluarga dengan banyaknya yang datang berziarah ke Sempur ini, ucapan terima kasihnya untuk apa? Untuk supaya saya juga sama, dalam arti saya juga harus lebih memahami bagaimana beliau sebagai Mama Sempur sebagai kakek saya, supaya saya juga mengikuti apa-apa yang beliau gariskan, aturkan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam beragama gitu kan. Karena ini juga misal ilmu beliau itu bukan hanya untuk orang luar, kami juga sebagai keluarganya kan sama juga. Bahkan untuk keluarga bahkan mungkin lebih ketat juga gitu kan, harus menjalankannya seperti itu. Adalah menjiwai gitu kan, dan doanya lah dari semuanya semoga dilihat Mama Sempur gitu kan, khususnya saya pribadi, umumnya semua cucu buyutnya Mama Sempur bisa menjalankan perjalanan daripada Mama Sempur. Amin. Ya tadi itu ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan nanti kita bikin programnya, ntar Komara mungkin bisa memfasilitasi. Untuk itu kita bikin seminar, kita mengulas, benar-benar mengupas tuntas tentang sejarah Mama Sempur. Minimal di kecamatannya dulu atau di desanya itu sendiri. Setuju ya? Minta supportnya dari Komara. Mohon izin untuk closing sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Kangge panampiana, ini kita sedang berada di rumahnya Kyai Tubagus Zen Al-Bakri, putra dari Mama Dudus ya, cucu Mama Sempur. Ini generasi ketiga. Saya masih ingat tahun 2006 pernah ke sini dulu ketemu bapak beliau almarhum Ajengan Kyai Dudus, sama dalam kepentingan penelusuran sejarah. Namanya ekspedisi Purwacitra. Alhamdulillah tadi kita sudah mengikuti rangkaian acara ya, dari siang. Tadi sebetulnya ada kawan-kawan dari komunitas Bella Purwakarta juga, cuman mereka sudah duluan pulang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai waktu relax dengan beliau nih sebagai pemangku hajat, yaitu Tubagus Zen Al-Bakri. Seperti yang disampaikan oleh beliau, sejatinya sebetulnya problem kesejarahan ini memang sudah waktunya kita tuntaskan, karena kita juga belum lama ini memperingati haulnya dari pendiri Purwakarta dan Sholawat yang memang masih ada kaitan. Dan untuk PR kesejarahan rupanya memang harus ada intervensi dari pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam sebuah kurikulum lokal tentang belajar kearifan lokal. Kita sudah waktunya di dunia pendidikan Purwakarta, mulai SD, SMP, SMA itu ada pendidikan kurikulum lokal yang mempelajari mulok ya, kearifan lokal, terutama yang berkaitan dengan keberadaan para tokoh-tokoh yang sudah berjasa, baik itu dalam Sholawat, baik itu Mama Sempur, dan banyak sekali tokoh-tokoh di Purwakarta yang
selama ini mungkin terlupakan, ya, belum terlupakan, nyaris terlupakan dan belum terekspos. Nah ini PR generasi muda Gen Z itu memang harus ada intervensi, karena kalau sudah ada intervensi dari pemerintah, terutama ini di dunia pendidikan, mungkin ini nanti akan obrolan ini nanti akan disimak oleh juga dari teman-teman di dinas pendidikan. Mohon ini menjadi bahan masukan untuk supaya kegiatan edukasi terhadap tokoh-tokoh kelokalan ini masuk dalam pendidikan. Jadi nanti dipelajari, tidak cukup dengan seminar, tapi dipelajari secara reguler di institusi kependidikan, di sekolah dasar, SMP, dan SMA tentunya. Jadi nanti tidak hanya Gen Z, tapi dari mulai ini nih kebetulan Gen Y. Jadi saya kalau dibawa Gen Z nggak tahu. Gen Y. Saya pun hari ini mau bawa anak saya. Tujuannya kenapa? Tujuannya kenapa saya bawa anak saya? Ini kebetulan dengan Muhammad LG Kokomara, saya bawa. Kamu usianya berapa sekarang? 10, 9 tahun. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, memahami ada seorang ulama besar yang bernama Mama Sempur, supaya seusianya ini anak Purwakarta ini mengetahui. Nah, apalagi kalau di sekolahnya di SD ya, sekolah SD kan, di SD-nya dipelajari itu ada siapa itu Mama Sempur, siapa itu tokoh A, B, C. Jadi pada akhirnya akan terdoktrin tuh semuanya gitu. Terdoktrin semuanya menjadi pengetahuan bersama gitu. Jadi tidak cukup diseminarkan atau apa. Jadi itu memang harus masuk oleh sistem yang terpadu gitu ya. Nah, jika memang ini bisa diaplikasikan, dan tentunya memang sudah waktunya lah gitu Purwakarta. Apalagi sekarang ada kebijakan tidak boleh ada study tour ya keluar. Nah, coba study tour itu diarahkan tuh baik SD SMP kalau ke Pleret ke Mama Sempur, langsung bertemu dengan juriahnya, lalu edukasi. Selain belajar di sekolah, outing kelasnya ya ke sini. Setuju. Nah, saya malam ini ya, hari ini saya bawa anak saya, ini tujuannya itu. Nah, takutnya kan dia juga lupa nanti. Kemarin ke Sempur tapi ngapain lupa lagi. Tapi kalau di sekolah itu ada pelajarannya, dipelajari riwayatnya, sejarahnya. Dia sampai lulus sekolah pun nanti pasti tahu. Seluruh anak-anak Purwakarta bakal tahu siapa itu tokoh-tokoh besar yang berjasa di Purwakarta. Itu Kang LD dan Kang Heri Purwakarta TV. Mudah-mudahan ya ini kan semua pertemuan pasti ada ibroh ya, pasti ada manfaatnya. Mudah-mudahan semuanya saling berresonansi lah. Masyarakat, pemerintah, udah harus waktunya tuh. Dan kemeriahan atau peringatan ini juga harus bergema, tidak hanya di Pleret saja. Harusnya kan ada tuh di pusat kota pas Jumat atau apa itu. Peringatan Haul Mama Sempur tuh harus bergema. Iya. Nanti mah di Pasar Jumat itu baligo reklame daripada diisi itu para rugu gambarna itunya. Itu diisi ada Haul Mama Sempur kan setahun sekali gitu. Haul dalam selawat setahun sekali. Diramaikan lah di 17 kecamatan tuh, dimulai dari pusat kota karena pemerintahan ada di kota. Jadi mohon ini menjadi kesadaran bersama. Kalau orang Pantura bilang wiswayahe, kalau orang Jawa bilang wiswayahe atau tos waktuna, Purwakarta memang kedah bebenah dalam hal kesejahteraan. Karena kita tidak ada Purwakarta hari ini tanpa ada yang dulu yang merintis. Tidak ada yang memulainya dari titik nol. Mulai ujuk-ujuk Purwakarta namun tak memulai. Termasuk dalam hal syiar Islam yang dilakukan oleh Mama Sempur. Demikian kalau dari kami dari Biro Purwakarta. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah turut serta memperingati Haul dan teman-teman komunitas. Atur nuhun Pak Kiai, juga nanti silaturahmi kita terus berlanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.